Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini tentang dunia perlu kasih Yesus. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Suatu ketika, orang banyak dan para ahli agama menangkap seorang wanita yang kedapatan berzina. Mereka memperhadapkan wanita itu kepada Yesus. Menurut hukum Musa, wanita itu harus dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghakimi wanita itu dengan penghukuman. Yesus mengatakan bahwa siapa yang tidak berbuat dosa, maka berhak melempar wanita itu dengan batu. Semua orang yang hadir saat itu mundur dan menghilang. Yesus ada di sana untuk menyatakan kasih dan pengampunan dari Bapa terhadap wanita itu. Alkitab menuliskan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar di bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Manusia tidak dapat membersihkan dirinya dari dosa. Dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup membersihkan hidup kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Jadi, jangan kita terlalu mudah untuk menunjuk kesalahan orang lain, apalagi menghakimi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jika kita mendengar teman kita, keluarga rohani kita, jatuh ke dalam dosa hingga menjadi terintimidasi, apakah kita dengan bahagia menggosipkannya? Apakah kita menjauhkan diri dari orang itu? Atau apakah kita menganggap itu bukan lagi keluarga rohani kita? Kemudian kita membuang orang yang sedang jatuh itu. Tuhan meminta kita untuk mengenakan kasih dan belas kasih di dalam kehidupan kita setiap hari, sebab kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Di dalam kasih ada pengampunan. Kasih memberikan kesempatan untuk seseorang sadar dan bertobat. Kasih itu menuntun orang yang bersalah untuk berbalik kepada Bapa. Jika kita mengatakan bahwa kita penuh dengan Roh Kudus, kita mendapatkan lawatan hadirat Tuhan yang kuat, maka seharusnya kita juga dipenuhi oleh kasih dari Bapa. Suatu tanda jika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita pun akan mengalirkan kasih dari surga. Siapapun sangat memerlukan kasih dari Yesus, mulai dari keluarga rohani kita, keluarga jasmani kita, orang-orang di sekeliling kita, hingga dunia ini sangat memerlukan kasih Yesus. Kasih Yesus adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang menerima seseorang apa adanya, kasih yang tidak menuntut apapun. Itulah kasih Yesus. Jadi, bagaimana caranya dunia dapat mengenal kasih Kristus? Jawabannya melalui kita, gerejanya. Kita yang memancarkan, yang mengalirkan kasih Kristus kepada dunia ini. Saudara, Yesus bukan untuk dijelaskan, tetapi Yesus untuk diperlihatkan kepada dunia ini melalui kehidupan kita. Mari
Kita satukan hati untuk berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau yang telah menebus dosa kesalahan kami. Engkau yang membebaskan kami dari segala ikatan dosa dunia ini dan menyelamatkan kami oleh kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengalirkan kasih Yesus, kasih dari surga kepada orang banyak di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala kemuliaan, pujian syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.